Halo guys, dengan Bang Review di sini. Jadi Bang Review kali ini akan mereview Andromax G2 LE. Jadi perbedaan yang paling kentara antara Andromax G2 LE atau Limited Edition dengan Andromax G2 yang biasa adalah Andromax G2 LE ini punya layar ukurannya 5 inch dan untuk spesifikasi lainnya kurang lebih sama dengan Andromax G2 yang biasa, oke. Dan untuk spesifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, itu tadi speknya, dan dengan spek kayak gitu Andromax G2 Limited Edition ini dapat ditebus dengan harga 1 jutaan rupiah saja. Sangat murah. Sekarang mari kita lihat body Andromax G2 LE ini ya. Jadi bodinya tuh sangat seksi, well made, solid, nyaman digenggam. Dan bagian luarnya ini ada lapisan chrome yang melingkari seluruh bagian bodi. Kemudian bagian belakang ini juga teksturnya keset ya, nggak licin, warnanya putih. Tutup bagian belakangnya ini sangat tipis, dapat terpasang dengan kencang, rapat, dan ketika kita tekan-tekan dengan kencang bodinya ini tidak akan menimbulkan suara kriuk-kriuk ya. Jadi overall bodinya sangat bagus. Tata letak tombol, jadi tombolnya tuh cukup ergonomis. Jadi bagian kanan sini ada tombol power, kemudian bagian kiri itu ada volume rocker up and down. Colokan audionya tuh ada di bagian atas ya, kemudian colokan charger itu ada di bagian bawah. Bagian belakang ada kamera 5 megapiksel autofocus, ada flashnya juga, terus ada aksen chrome-nya melingkari kameranya ini. Kemudian bagian bawahnya sendiri itu ada lubang speaker. Bagian depan body ada kamera 1,3 megapiksel untuk selfie, dan bagian bawah sini itu ada tombol kapasitif berbacklight warna putih, ada tombol back, home, sama menu. Gimana dengan layarnya? Jadi layarnya tuh 5 inch ya, resolusinya FWVGA atau 480x854 pixel. Jadi walaupun resolusinya rendah tetap sedap untuk dipandang mata. Kemudian dari segi kontras maupun saturasi termasuk biasa-biasa aja. Ya walaupun begitu cukuplah layarnya untuk nonton video di dalam ruangan, terlebih adanya fitur Dolby. Jadi bagi kalian yang suka nonton movie, layarnya 5 inch lebar dan ada Dolby-nya, maka suaranya yang akan dihasilkan tentunya akan jadi lebih baik. Ketika digunakan di bawah terpaan sinar matahari, maka layar dari Andromax G2 LE ini visibilitasnya tentunya akan berkurang. Begitu juga dengan viewing angle-nya ya. Jadi ketika kita lihat layarnya dalam posisi miring-miring seperti ini, visibilitasnya tentu akan berkurang. Dari segi performa, yaitu benchmark, Andromax G2 LE ini mendapatkan skor Antutu 15 ribuan dan enamaknya 54 fps. Tapi entah kenapa waktu Bang Review coba Antutu, ketika tesnya sudah mau berakhir malah force close, nggak tahu, dan ketika dibuka lagi hasil skornya 15 ribuan. Skornya sendiri sebenarnya cukup tinggi ya, tapi apakah sebanding dengan user experience-nya atau performa ketika kita berpindah-pindah transisi antar aplikasi dan lain sebagainya? Ya, sometimes kadang-kadang ada lag atau sedikit jeda ketika kita membuka suatu aplikasi atau berpindah antar aplikasi ya. Mungkin ini karena RAM-nya sendiri masih 512 MB ya. Untuk gaming ringan, jadi kayak Plants vs Zombie, game yang Bang Review lagi senengin main. Kemudian game-game dari Gameloft bawaan. Jadi Andromax G2 LE ini ada banyak sekali game-game Gameloft yang udah terinstall. Game-game ringan kayak gitu dapat berjalan dengan cukup lancar ya. Dan untuk game-game berat, mungkin Andromax G2 LE ini dapat menghandle-nya, tapi tidak akan sesmooth atau selancar seperti Android dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Sekarang dari bloatware atau aplikasi bawaan yang udah terinstall di Andromax G2 LE ini. Jadi bloatware-nya mirip seperti yang ada di Andromax G2, Bang Review udah pernah review sebelumnya. Dan yang membedakan sekarang ada dua aplikasi dari Gameloft, namanya
100% game sama satunya top games. Jadi 100% games itu isinya game-game love yang ringan-ringan. Jadi kita bisa mendownload atau ya mendownload game-game yang free, kemudian membayar atau membeli game-game yang paid. Jadi bisa kita download, kemudian kita install, nanti bisa kita main. Kemudian top games juga fungsinya sama, kurang lebih seperti 100% games, tapi mungkin yang muncul hanyalah game-game yang top-top saja. So ya, jadi Andromax G2 LE ini walaupun spesifikasinya tidak terlalu tinggi, tapi smartphone udah mensematkan game-game yang termasuk kategori ringan untuk Andromax G2 LE ini, sehingga user dapat menikmati game-game yang ada dari Gameloft. Satu hal yang unik dari smartphone ini adalah user interface-nya. Jadi ada user interface namanya Cool Life. Jadi melalui Cool Life ini kita bisa memilih efek transisi ya, transisi di app drawer. Jadi transisinya itu ada macam-macam, ada kayak stack, cube, fan, windmill dan lain-lain. Ya cukup keren sih, dapat mempercantik tampilan, tapi sayangnya animasi transisi ini hanya berlaku di app drawer, sedangkan di main menu atau di menu utama transisinya standar, tidak bisa kita rubah-rubah. Kemudian dari segi kamera, Andromax G2 LE ini punya kamera 5 megapiksel di belakang dengan LED flash dan autofocus. Kemudian bagian depannya tuh kameranya 1,3 megapiksel. Untuk kualitas foto dan video bisa dilihat pada slideshow berikut. Oke, jadi untuk kualitas kamera, speed autofocusnya tuh biasa aja ya, jadi nggak terlalu cepat dan dibutuhkan tangan yang steady sehingga didapatkan jepretan yang tajam. Untuk hasil fotonya lumayan, jadi hasil foto pada kondisi banyak cahaya dapat menampilkan warna yang cukup akurat. Kemudian di kondisi low light tanpa flash, kamera dari Andromax G2 LE ini dapat memboost brightness, jadi foto yang didapatkan jadi lebih terang, tapi konsekuensinya tentunya banyak noise. Untuk video kualitasnya standar-standar aja, dan overall dengan harga sejutaan, kamera yang ditawarkan oleh Andromax G2 LE ini sudah sangat mencukupi. Lalu satu hal yang Bang Review sangat suka dari Andromax G2 LE ini adalah Dolby, oke? Ya, Dolby. Jadi seperti yang ada di Andromax G2 dulu, di G2 LE ini ada Dolby. Jadi tentunya kita bisa mendengarkan musik, kemudian Dolby-nya diaktifkan, maka audio yang keluar akan menjadi lebih bagus. Jadi suaranya akan menjadi lebih lebih wow, lebih awesome, lebih keren atau gimana. Ya pokoknya silakan coba sendiri, dan bagi kalian penikmat film tentunya Dolby ini sangat membantu untuk memberikan sensasi yang lebih pada kualitas audionya. Terlebih layarnya udah 5 inch ya, jadi untuk nonton film, movie dan sebagainya sangat nyaman. Dari GPS juga cukup bagus ya, jadi bisa mendeteksi lokasi kita dengan cukup akurat dan cepat. Jadi bagi kalian yang mungkin suka pamer, suka check-in di suatu tempat rahasia, ya GPS dari Andromax G2 LE ini dapat diandalkan. Terakhir untuk ketahanan baterai, Andromax G2 LE ini tuh baterainya 2000 mAh, dan Bang Review make seharian tuh kurang lebih bisa tahan sehari lebih atau kurang sedikit. Terakhir Bang Review make tuh bisa tahan sampai sehari lebih 2 jaman dengan kondisi persenan baterai masih 1% dan penggunaan normal ya. Jadi untuk sosmed, chatting, nge-game, Plants vs Zombie, dan SIM card yang dipakai cuma satu, yaitu SIM card smartphone-nya aja. Overall, Andromax G2 LE dengan harga hanya 1 jutaan sangat layak untuk dimiliki, terlebih bagi kalian yang penikmat audio, penikmat musik, penikmat film, suka baca-baca. Layarnya 5 inch cukup lega dan sangat nyaman ya untuk nonton video atau membaca majalah ataupun koran, dan juga adanya Dolby yang bisa memboost kualitas audio sehingga menambah sensasi kalian dalam mendengarkan musik atau menonton film. Oke.
Ya gitu aja reviewnya Andromax G2 LE. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe dan pantengin terus channel Bang Review, sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.